Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan kita semoga selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya di sini akan menjelaskan beberapa poin tentang materi Pancasila untuk memenuhi tugas UAS pada semester ini. Yang terhormat pada Bapak dosen pengampunya Dr. Haji Agus Gunawan MPD, mohon izin saya akan menjelaskan materi Pancasila yang berjudul ayat-ayat Pancasila. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan butiran-butiran atau sedikit bagian dari Al-Quran yang menjelaskan tentang Pancasila. Jadi artinya Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tentunya kita sebagai umat muslim harus bangga karena mempunyai ideologi atau mempunyai dasar negara, yaitu Pancasila, karena disitulah banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam sila-sila tersebut. Di dalam slide pertama saya akan menjelaskan Pancasila. Pancasila adalah salah satu karunia ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Pancasila dan ayat-ayat dalam Al-Quran seakan terhubung. Bangsa kita yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, berbeda-beda suku dan bahasa dapat tegak di atas satu landasan filosofis tersebut. Ada juga kelompok yang mengusung ideologi Islam karena mereka menginginkan penanaman nilai-nilai Islam dalam setiap sandi kehidupan secara menyeluruh. Ada upaya menemukan ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran, ditambah lagi dengan isu kebangkitan paham komunis di tengah-tengah masyarakat, juga menambah jumlah golongan yang menentang ideologi negara Pancasila. Jadi jika Islam dikaitkan menentang Pancasila, itu adalah sesuatu statement atau sebuah pemahaman yang salah. Jadi kita sebagai umat muslim harus bangga menjadi umat muslim karena Pancasila, di dalam sila-sila itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di dalam silanya. Jadi kita tidak, selaku umat muslim, tidak boleh menentang adanya Pancasila. Bahkan banyak ulama yang berpendapat bahwa Pancasila itu adalah warisan dari agama Islam untuk Indonesia, karena umat Islam itu luas jangkauannya, tidak hanya di Indonesia saja. Kita langsung ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, Pancasila sebenarnya membawa konsep tauhid dan toleransi beragama. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Katsir bahwa Allah yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata Esa ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah, karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi dalam sila pertama itu menegaskan bahwa ketuhanan yang maha Esa itu sebetulnya, Esa itu ditunjukkan pada Allah saja, karena Esa itu bisa diartikan satu dan tidak ada tandingan yang lainnya. Yang ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, Pancasila membawa konsep manusia yang beradab untuk membangun peradaban dan
menghapuskan kebiadaban. Hal ini juga sepaham dengan ajaran agama Islam yang senantiasa mencerahkan peradaban manusia. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di sila kedua ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini bukan untuk dibeda-bedakan kastanya, tetapi hanya berbeda-beda perempuan dan laki-laki, golongan dari bangsa-bangsanya, bersuku-sukunya beda, itu untuk saling mengenal. Jadi bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling mengejek, bukan saling untuk mencaci maki, apalagi sampai bertikai dalam peperangan. Itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu adil dan beradab, ya. Jadi adil, tidak ada pembeda-bedaan, karena di dalam Islam yang dilihat itu hanyalah takwanya, bukan dari sisi ketampanannya ataupun kewibawaannya. Dilanjut, selanjutnya Salim Baharesi menjelaskan bahwa menurut konsep Al-Qur'ani, perbedaan warna kulit, suku dan bangsa adalah berguna untuk saling kenal mengenal. Perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk pertentangan saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Namun perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling tolong menolong dan saling gotong royong di dalam melaksanakan kepentingan bersama. Ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran memuat nilai ini. Perbedaan apapun bentuknya di hadapannya tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu Allah menilai kehormatan dan kemuliaan seorang hanya berdasar amal perbuatan yang namanya takwa. Jadi sudah saya jelaskan tadi, di dalam Islam itu tidak mengenal istilah kaya miskin, tampan atau tidak tampan, cantik atau tidak cantik, tetapi yang dilihat itu hanyalah takwa dari seseorang tersebut. Jadi tidak ada gunanya tampan di hadapan manusia tapi tidak bertakwa di hadapan Allah. Lanjut ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini Pancasila membawa konsep bangsa Indonesia yang menjaga persatuan dan kesatuan apapun kondisinya. Hal ini juga selaras dengan ajaran agama Islam, yakni menjaga dan mempererat ukhuwah. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di dalam ayat ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jadi apabila saudaranya sedang sakit atau misalkan temannya sedang sakit, itu seperti saudara sendiri. Jadi apabila satu tubuh itu terlukai, maka semua tubuh akan merasakannya. Dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara itu untuk yang berperang. Apalagi untuk kita yang tidak berperang, lebih wajib untuk menjaga ukhuwah. Seperti dijelaskan oleh para ulama juga bahwa hukumnya memerangi saudara sendiri itu adalah haram. Jadi kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk, atau diharamkan bahkan untuk memerangi saudara kita sendiri. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini Pancasila membawa konsep musyawarah dalam setiap kondisi untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan musyawarah dibanding perdebatan. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadda ghalidul qalbi
qalbin fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Jadi di sila keempat ini dalam Al-Quran dijelaskan, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini, sesungguhnya ketika kita mempunyai masalah atau kita sedang ada proses untuk menyelesaikan masalah atau planning ataupun mempunyai rencana seperti apapun, kita diwajibkan untuk bermusyawarah, tidak untuk berdebat atau semacamnya, apalagi sampai ribut-ribut ya. Jadi kebanyakan anak muda sekarang itu sedikit-sedikit ribut, tapi tidak bermusyawarah. Nah, makanya dalam Al-Quran ini jelaskan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Supaya apa? Karena suatu masalah itu bisa dipecahkan ketika kita bermusyawarah. Dalam tafsir Sa'di dijelaskan bahwa sarana dakwah yang ampuh dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Oleh karena itu Nabi Muhammad menggabungkan antara sikap memaafkan dan ihsan. Maksudnya dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini Pancasila membawa keadilan dan persamaan dalam seluruh lini bagi segenap bangsa Indonesia. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam yang begitu menekankan prinsip keadilan dan equality dalam kehidupan. Nabi Muhammad memahami benar bahwa masyarakat Arab harus menghilangkan ketidakadilan sosial dan harus menghapuskan kelas-kelas yang mempunyai hak istimewa di dalam masyarakat. Beliau menganggap bahkan dirinya sendiri pun sebagai umat manusia yang biasa, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kamu semua. Laki-laki dan wanita, majikan dan hamba sahaya, serta raja dan rakyatnya mempunyai hak yang sama di hadapan Allah dan hukum." Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sendiri pun menganggap dirinya sama seperti umat manusia yang lainnya gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan. Karena kenapa di sini dijelaskan memahami benar bahwa masyarakat Arab harus menghilangkan ketidakadilan sosial dan menghapus kelas-kelas yang punya hak istimewa. Karena di Arab itu terkenal antara istilah majikan dan budak ya. Kalau di Indonesia pembantu itu lebih dihormati daripada budak. Kalau budak itu diperlakukan sesuka majikannya gitu. Jadi orang Arab itu mempunyai kebiasaan seperti itu ketika sebelum Nabi Muhammad ada gitu. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk menghilangkan tadi ketidakadilan sosial dan harus menghapus kelas-kelas yang mempunyai hak istimewa di dalam masyarakat begitu. Dengan kata lain, semuanya mempunyai hak sosial yang sama. Hal ini cukup terlihat di dalam sholat yang biasa dilakukan sehari-hari. Ketika orang berkedudukan rendah dan tinggi, kaya dan miskin, berdiri berdampingan di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Di bawah sistemnya, seorang budak memperoleh hak yang sama sebagai warga negara dan sebagai manusia yang merdeka. Hal ini sebagaimana disebutkan pada firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat ini dijelaskan tadi
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, tetapi Allah melihat dari yang takwa dan yang tidak takwanya gitu. Itu sila kelima penjelasannya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kesimpulan yang terakhir, semua uraian tentang ayat-ayat Pancasila di atas begitu membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap esensi nilai Pancasila juga tergambar pada esensi ajaran Islam. Maka mulai sekarang kita hendaknya hentikan penabrakan Pancasila dan Islam. Keduanya dapat kita jalankan bersamaan untuk mencapai tujuan bernegara dan beragama yang sebenar-benarnya. Di kesimpulan ini kita tahu bahwa banyak sekali orang yang oknum-oknum yang membenci agama Islam sehingga dia menabrak-nabrakan antara agama Islam dengan Pancasila. Padahal kita ketahui bersama-sama yang dijelaskan tadi, butir-butir atau sila-sila Pancasila itu tidak ada bertentangannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Justru malah dari sila-sila Pancasila ini itu mengamalkan ajaran-ajaran Islam begitu. Jadi jika ada seorang yang berpendapat bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam, itu salah besar. Justru Pancasila lah yang berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, yaitu di agama Islam sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata atau koreksiannya, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kepada Bapak dosen pengampu Dr. Haji Agus Gunawan MPD, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.